Mas? Ya? Oh, temen udah pulang? Iya, aku cuma mata kuliahnya cuma satu aja. Diminum? Makanya cepet. Ih, kok dimatiin sih? Coba gue telepon lagi. Dari siapa sih, Mas? Ah, udah biarin aja. Gue lebih males ngangkat telepon. Tapi kan ngeganggu kalau terus-terusan telepon. Mending angkat aja, terus kamu bilang kamu lagi sibuk. Itu aja. Halo, ya kenapa? Mas, aku cuma mau ngobrol sebentar doang, Mas. Aku lagi sibuk. Ih, kok harus dimatiin sih? Dari siapa? Dari dia? Ya, Sini deh, biar aku yang angkat. jangan. Kenapa? Kamu takut dia sakit hati denger omongan aku? Bukan itu. Aku nggak mau aja. Soal beginian jadi ngeganggu kita. Yang salah siapa? Iya kan? Kan kita udah pernah ngobrolin soal ini. Ya tapi dengan cara dia nelponin kamu terus ya jujur aja aku ngerasa keganggu. Mas, pasti aku tahu kamu ada di dalam kan? Aku cuma mau ngobrol sebentar doang. Mas, selesaiin urusan kamu hari ini sampai beres. Mau ngapain lagi? Mas, aku cuma mau ngobrol sebentar doang. Kan aku udah bilang, hubungan kita udah selesai. Mau ngapain lagi? Mas, kamu kenapa berubah kayak gini sih? Pasti kamu gak kira perempuan itu kan? Kamu berubah kayak gini. Iya, aku udah berubah. Udah cukup jelas kan? Mau ngapain lagi? Mas, enggak mas. Aku bakal tetap di sini sampai kamu mau balik sama aku, Mas. Sanas, kamu itu benar-benar udah sakit ya? Aku udah jelas-jelas udah punya dia. Ngapain lagi kamu sini? Tolonglah. Aku masih sama. Terserah kamu aja. Mas, aku nggak bisa jauh dari kamu. Sanas, jangan sampai aku bersikap kasar ya sama kamu. Ayo, lebih baik kamu pergi. Kamu pergi, ayo cepet. Kamu pergi dari sini, ayo. Wah, itu berantem sama cewek sih. Saya paling gak suka lihat laki-laki main kasar sama perempuan. Jadi, waktu customer saya didorong sampai jatuh, saya langsung samperin. Dan berusaha jangan sampai customer saya dipukul. Mas, kamu tega banget loh. Emang enggak? Lu jangan kasar sama perempuan. Lu siapa lu ikut campur lu? Dia customer gua! Lu apa-apain dia, sama aja lu gangguin gua! Lu mau tahu permasalahannya, ngapain ikut campur? Lebih baik lu bawa dia pergi. Cepet, ajak dia pergi.
Ini jadi laki-laki yang jelas ya. Pilih salah satu, jangan semuanya lo mau. Lu ini ya! Lu bacok-bacok! Udah. Udah masak lo? Udah dong. Ibu, itu siapa sih? Berisik banget sih. Siang-siang kok pada berisik berantem. Kenapa tuh? Denger ya. Saya udah cukup sabar sama sikap kamu sama Ibu. Saya tahu semuanya. Saya tahu suami saya ngasih bimbingan ke kamu. Saya tahu dia ngasih perhatian sama kamu. Tapi jangan kamu salah artikan. Bukan berarti kamu bisa ngejar-ngejar dia. Itu semua cuma karena kamu tuh mahasiswinya, tahu nggak? Tapi saya... Diam kamu. Saya juga tahu. Kamu nyamperin rumah mertua saya. Kamu nemuin mereka. Kurang ajar sekali ya kamu ya. Saya udah nggak mau ya lihat kamu lagi. Kamu mau pergi? Atau saya mau panggilin polisi? Dengar begitu, saya langsung kaget setengah mati. Ternyata customer saya itu pelakor. Pergi! Oh, Ibu, dia tuh berantem gara-gara itu tuh perempuan itu. Aduh, bikin rusuh lagi. Malu-maluin aja sih. Pak, Bu, saya minta maaf ya. Saya salah sangka. Gara-gara dia tadi ceritanya berbeda. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak, Bu. Maaf ya. Ya bang, nggak apa-apa. Lain kali abang harus lihat dulu permasalahannya apa. Jangan asal bicara aja, ya. Iya Pak. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Pak, Bu. Saya permisi. Saya merasa bersalah banget sama pasangan. Saya belain customer, saya gara-gara customer saya ceritanya diputer balikin. Mana fakta, mana hoax. Ya, bikin saya emosi juga sih dengarnya. Almira. Almira, tenang. Ini sebuah contoh kolaborasi apik antara sekolah dan driver ojek online yang memberikan solusi cerdas untuk masalah jemputan anak sekolah. Dengan sistem panggilan yang terintegrasi, proses penjemputan menjadi lebih efisien dan aman. Sekolah berperan aktif dalam memastikan keamanan siswa, sementara ojek online memberikan layanan transportasi yang nyaman dan terpercaya. Sebuah sinergi yang saling menguntungkan dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Gak ada lagi abang ojol yang kesel nunggu kelamaan atau anak sekolah yang salah naik motor. Keren! Almira. Dibagikan oleh abang ojolnya sendiri, tampak di video bahwa ia bekerja sebagai ASN di kepolisian. Hal ini terlihat dari ia menaiki mobil berlogo kepolisian, namun selepas jam kantor, ia mengenakan seragam ojol. Ini contoh nyata dari sosok yang gigih dan seorang pekerja keras. Selain menjalankan tugas sebagai ASN, ia juga mencari nafkah tambahan sebagai driver ojek online. Dengan penghasilan tambahan ini, ia bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya.
Semangatnya menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Dan menjadi bukti bahwa pengalaman dalam satu bidang dapat diaplikasikan di bidang lainnya. Pernah ngalamin malu setengah mati naik ojek online? Nah, penumpang satu ini nih yang ngalamin. Abis asik dengerin lagu pakai headset, dia baru nyadar kalau abang ojolnya dari tadi udah ngasih kode-kode gak jelas. Ternyata di tas penumpang ini dia bawa sayur yang masih panas yang bikin pinggang abang ojolnya kepanasan. Waduh, auto salting deh. Bayangin aja, abang ojolnya pasti udah deg-degan mikir penumpangnya bawa apaan. Lah kok pinggang udah setengah matang gini ya berasanya? Hari apes emang ada tanggalnya. Walaupun orang yang bukan aktivitas di jalanan, tapi kenanya di jalanan tuh sama yang namanya apes. Ya sebenarnya sih bukan saya yang ngalamin, orang lain. Ya saya mah cuma nolongin. Orang lain inilah yang kena apesnya sama kriminal-kriminal ini nih. Apa-apa nih bang? Kakak, ini motor bermasalah. Lebih baik ikut kita ke kantor biar selesaikan toh. Ada buktinya nggak? Jangan sembarangan lu ya. Maka dari itu, ikut ke kantor biar kita selesaikan. Agak mau, gak mau gue. Udah, ikut aja kak. Kakak, motor ini sudah digadaikan sebagai jaminan bayar utang. Alah ngaco lu, mana ada gue ngutang. Ayo, lebih baik kita ke kantor biar selesaikannya. Gak mau, gak mau. Udah, ayo. Foto saya, gak nyicil ya. Ikut aja kak. Makanya ikut saja ke kantor. Kita ayo. Ke kantor biar Bang, bang, tolong bang. Ada apa mbak? Ada apaan? Gak apa bang, ini cuma nolongin cewek doang. Gak usah ikut campur, pergi aja bang. Gak ada apa-apa gimana, emang gua budok. Dia minta tolong tuh. Ada apa nggak? Ini nih bang, mereka mau ngambil motor gue. motor ini ada masalah di kantor. Dan lu nggak usah ikut campur, ini urusan kami. Iya bang, bukan urusan abang ini. Gua bukan ikut campur. Satu kan ini perempuan, ini jalanan bang. Nggak baik dong masa main lapas saja gitu. Udah lu diem. Ini motor ini sudah digadaikan sebagai jaminan bayar utang. Alah ngaco, nggak ada namanya nggak? Maka dari itu kakak, kita ke kantor berselesaikannya. Lu nggak usah ikut campur lagi, ini urusan kami. Ikut aja kak. Udah, ayo sini. Bang, jangan main rampas nggak usah begitu ikut campur, dong. Kan urusan abang ini. Emang bukan urusan gua, tapi ini jalanan, tempat umum. Kalau benar lu legal, dari kantor lu tugas ini ngambil motor, gua lihat surat tugas lu. Ada surat tugas, makanya kami ada di sini. Kalau nggak ada surat tugas, ngapain kami di sini? Ya udah malah kasih lihat tugasnya. Bos, saya tantangin aja sekalian. Mereka itu beraninya rame-rame. Tapi kalau saya lawan ya, habis saya. Meski pakai otak juga. Lah buktinya, saya gertak. Ayo ke kantor polisi. Nggak ada yang mau. Lah kalau benar mereka itu ada masalah sama motor si Mbak, gak mungkin dong mereka takut. Udah pergi aja pergi. Gini aja deh, gini. Lu dengar baik-baiknya. Kalau lu benar, nasi Mbak ini benar, kita buktiin kantor polisi aja. Siapa yang benar? Ngapain harus Udah, kantor ayo. polisi? Kita di sini ditugasin buat bawa motor ini. Ya udah Kalau mau mana tahu surat bawanya, tugasnya? kantor bang. Ya
kasih lihat ke gua, ayo. Diam lu. Kenapa? Urusin lu. Pergi aja, Bang. Kalau begini, lu mau begal, ha? Lu mau begal, ha? Lu begal. Kabur lagi lu. Ayo pergi. Bukan urusan abang ini. Gua tidak akan begal lu ya. Orang-orang pada kesini gebukin lu. Mana ada? Ayo, tolong. Tolong. Ya udah. Tapi lu ingat ya, hati-hati di jalan lu. Ayo, cabut. Gua nggak takut sama lo. Gua nggak takut sama lo. Gua nggak takut sama lo. Gua tandain muka lu juga. Gua tandain muka lu. Wah, makasih banget ya bang. Kalau nggak ada abang, gue tahu tuh udah diambil motor saya. Ya, sama-sama. Sama manusia mah harus saling menolong, apalagi di jalanan. Hukum rimba, Mbak. Iya ya bang. Tapi bang, gue takut ntar dicegat lagi sama mereka. Gimana ya bang? Emang Bang mau kemana sih? Mau ke arah itu sana bang. Wah, ada dong kita. Udah bareng aja. Bener bang? Iya. Makasih banget bang. Ayo. Mampir dulu bang. Makasih Mbak. Saya harus nganterin paket ini nih, punya customer. Nungguin kasihan. Siapa, Cak? Ini pak, Bang Bani tadi nolongin Caca di jalan. Kenapa? Kamu jatuh? Enggak. Kenapa? Tadi ada begal mau ngambil motor. Biasa yang suka narik-narikin motor di jalan. Ini kan kontan belinya bukan nyicil. Biasa Pak, trik mereka aja, pura-pura mau narikin motor. Saya mah yakin banget, orang 3 orang Pak, pasti begal. Saya mah yakin Pak. Oh, gitu. Makasih Bang Kai. Mampir dulu Bang, ngopi-ngopi dulu. Makasih banyak Pak, bukannya gak mau. Tapi saya harus nganterin paket ini nih, punya customer dari tadi nungguin. Saya langsung pamit aja Pak ya. Oh iya. Makasih Bang ya. Iya, sama-sama Pak.